Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda, ikhwah akhwat fillah, semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak kita kumpulkan atau kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, subhanallah, saat kita hidup di dunia, bukan hanya sekedar Allah menghitung dan mencatat amal-amalan yang kita lakukan saat hidup saja. Namun ternyata ada amalan yang setelah kita dikuburkan, setelah wafat, itu ada amalan yang terus mengalir kepada kita. Contoh, usia kita bisa jadi 60 tahun, 70 tahun. Karena Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa a'maru ummati, bahwa usia umatku ini antara 60 tahun 70 tahun. Tapi rata-rata usia itu 60, 70, 60, 70. Sudah diberikan contoh Rasulullah pun usianya berapa tahun? 60. Jadi kalau sekarang sudah usia 50 tahun, 60 tahun, kepala enam, hitunglah kira-kira tidak akan pernah lama lagi untuk berada di dunia. Saat kita sholat, Allah catat sholat kita. Saat kita puasa, Allah catat puasa kita. Saat kita haji, Allah catat haji kita. Saat kita melakukan amal apapun, Allah mencatat. Tapi ada hal yang sangat luar biasa. Apa tadi katanya? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, semua hafal ayat ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Lanjutkan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa itu? Surat apa itu ya? Surat apa ya? Yang sering dibaca sama kita? Yasin. Masya Allah, luar biasa ya. Surat Yasin. Ibu-ibu terhitung itu surat nama. Jadi sering ada teks surat naon. Biasa itu. Familiar surat nama tapi itu naon. Sama tos ieu. Kapanannya urang mah hafal kayaknya. Tapi suratna ieu. Sapertosna ieu. Fasol li rabbika wanhar. Eta teh tuntunna hari burung naon kayaknya. Biasa itu. Surat Yasin, ibu bapak sering membacanya. Apa kata-katanya? Walaktu ma qaddamu. Kami akan mencatat dari amalan-amalan yang kalian kerjakan. Walaktu ma qaddamu, apa yang dikerjakan dicatat oleh Allah. Wa atharuhum, dan jejak yang kalian tinggalkan pun itu akan tetap tercatat. Akar itu jejak. Akar itu jejak. Akar itu artinya adalah jejak. Pusing wa hidayah rasih taqwa. Iya. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan
masyhur hadisnya, ini untuk dipegang baik-baik oleh kita semuanya, dengan mengatakan idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa bi thalath. Hadis ini akan kita kembangkan. Apabila anak Adam wafat, maka semua amalannya akan terputus. Karena kalau sudah wafat tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa baca Quran, sujud, silaturahim, sudah tidak bisa. Berarti selesai usia. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu, semua terputus. Kecuali 3 perkara yang terus akan mengalir. Ayo, yang pertama apa? Semua sudah tahu. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Betul. Maka tinggal kita simak baik-baik. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu
dijejakkan, tidak terhapus. Itu yang namanya apa? Athar, itu jejak. Maka jangan pernah ibu bapak menyepelekan tentang masalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sekarang, punten, saya tanya sama ibu bapak, punten, sudah mengajarkan apa kepada anak kita? Al-Quran terutama, Quran terutama, ilmu yang bermanfaat, masya Allah, ajarkan. Itu yang namanya fardu ain. Ibu bapak sudah wafat, sudah tidak bisa lagi mengumpulkan amal soleh. Begitu ibu bapak bangun, ibu bapak telah di akhirat bangkit, ternyata punten, ibu bapak bilang, ya An-Nahari, dari mana dapat pahala ini? Bukankah aku wafat tahun sekian? Misalnya, bukankah aku wafat pada tahun, misalnya yang sudah wafat pada tahun 2020 saya wafat, tapi kenapa dalam kehidupanku di 2021 saya banyak pahala baca Quran, di 2002 saya banyak pahala baca Quran, 2003, 2004, 2005 sampai tidak terhitung. Pahala mana kan saya dapat di 2020? Allah katakan, pahala baca Quran anakmu itu, masya Allah. Pahala baca Quran cucumu itu, pahala baca Quran keturunanmu itu, dan itu mengalir kepadamu membuat pahala baca Quran berlimpah. Itu salah satu contoh yang paling mudah ketika berbicara tentang masalah Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau ada jejak yang tidak pernah terhapus di antaranya ilmu yang bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang fardu kifayah bisa manfaat nggak? Bisa, bukan? Ajarkan anaknya masya Allah. Ibu punten, zaman sekarang mah kadang-kadang anak-anak kita ini bangga kalau nggak masak itu bangga. Aku nggak bisa masak, baru bangga kayak macam. Subhanallah. Padahal tidak ada yang paling membahagiakan bagi suami kecuali memasak makanan dimasak oleh istri. Subhanallah. Terkadang ada orang dengan mengatakan bangganya, ya Rabbana, zaman sekarang mah punten
Jadi anaknya seorang dokter, anaknya jadi seorang pejabat, dokternya soleh karena sholatnya Qurannya selalu mendampingi. Dia jadi seorang pejabat, pejabat yang soleh karena sholat dan baca Quran tidak pernah ditinggalkan. Jadi TNI, jadi polisi, jadi apa saja, dia soleh karena selalu sholat dan baca Quran. Benar-benar saat dia bisa melakukan kebaikan apapun dengan gelar yang disandangnya, pahalanya pun mengalir nggak sama orang tuanya? Mengalir. Tapi bagaimana mereka akan soleh kalau ibu bapak tidak dijejelik dari awal dengan ilmu yang fardu ain? Yang fardu ain itu apa? Yaitu rukun Islamnya itu pegang mereka. Itu pegang fardu ain. Berarti yang pertama, simpan, jangan dilupakan. Apabila kita nanti sudah wafat, sudah selesai, tidak ada lagi amalan yang bisa kita kumpulkan kecuali yang pertama, apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Silahkan bunda bunda ajarkan kepada anak apapun yang kita bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bahasa kita mah ketrukeun ka tiasa ibu, pasihkeun kaburang kali urang, ajarkeun kaburang kali urang, pangapunten sugan we ilmu teh manfaat engke diwujudna. Subhanallah. Ada seorang sahabat ilmu. Beliau ini minta diajari sama temannya buat rendang. Masya Allah, ini ceritanya. Dalam keadaan saat keterpurukan bekerja, zaman PHK, akhirnya bingung apa yang harus saya kerjakan. Lihat temannya itu usaha rendang, bilang, Mbak, ajarin saya dong apa bikin rendang. Padahal orang itu sedang jualan rendang. Emang kamu mau jual rendang juga deh? Iya. Padahal kamu saya pakai bakal saya mau beri inti. Kenulah nama mau diberi. Sabab naon mungkin jadi saya. Orang ini ikhlas. Yuk, Mbak ajari. Diajarkan cara rendang, aduh luar biasa. Sampai diajarkan rendang anu sanes daging isina, tapi tina naon sambut. Rendang telur, rendang itu diajarkan semua. Akhirnya hatur nuhun Mbak, terima kasih. Padahal kata orang Sunda diajarkan ke orang Padang, kata orang Padang soleh luar biasa. Diajarkan muka jama perlentehan. Masya Allah, dalam waktu yang begitu singkat, 6, 7 bulan, 8 bulan, omsetnya. Masya Allah, kata belajar genang di hana benar. Yang belajar naik ke atas. Apa dia bilang? Alhamdulillah, murid saya lebih sukses. Usaha. Dari usaha itu, Masya Allah, bisa infak, bisa sedekah. Punten. Karena hasil jualan rendang. Tahukah apa yang didapatkan pahala yang mengajarkan tadi? Setiap dia infak sedekah dari hasil rendangnya, pahalanya mengalir nggak buat yang mengajarkannya? Mengalir. Masya Allah, santunan yatim piatu mengalir. Pada siapa? Sama orang yang mengajarkan membuat rendang itu. Allahu Akbar, ilmu yang bermanfaat walaupun hanya dewasa. Maka ulah pelit-pelit kalau punya ilmu. Yang paling pelit di dunia sebenarnya adalah orang
Doa anak yang soleh, masya Allah. Bunda, doa anak soleh. Nyebabkan teh waladun solehun yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, masya Allah. Punten ibu bapak, tidak ada kebahagiaan bagi orang tua kecuali memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak jadi begitu lahir jadi soleh, tidak. Tapi harus arahkan sejak kecil, dibentuk mau menjadi anak soleh. Tidak begitu lahir jadi anak soleh, tidak. Tapi orang tuanya mendidik. Punten, ibu upami ibu gaduh putra ibu teh hoyong dijantenkeun naon? Dijantenkeun ahli qiraah. Ahli qiraah. Anak saya akan saya didik untuk menjadi ahli qiraah. Tapi teu dipasantrenkeun kana berkaitan dengan Quran. Jangan moal kita gitu. Pokoknya mah tidak orang kayak jadi dokter, tapi sakulana di mana? Pokoknya mah sakulana mah kita di bagian keinsinyuran. Salah naon? Salah arah. Bunda, anak saya ingin dijadikan anak soleh, maka arahkan sejak awal.
Ya Allah, ini ibu bapak saya nggak pernah ngajarin saya sholat. Ini ibu bapak saya nggak pernah saya ngajarin baca Quran. Maka saya tidak tahu sholat, saya tidak bisa baca Quran. Ini karena orang tua saya ya Allah. Jika Engkau ingin jerumuskan aku ke neraka, jerumuskan dulu orang tua saya. Bisa begitu. Aduh, dalam Al-Quran dikatakan, "Atubul aku ahdaru." Hati-hati. Ada juga dengan mengatakan kata-katanya, nah, kata orang tuanya, aku besarkan kamu, aku biayai kamu, kenapa kamu jerumuskan kamu ke neraka? Apa jawaban anaknya? Ternyata ilmu ataupun keringat orang tua yang telah keluar selama di dunia membesarkan aku tidak ada faedahnya karena aku nggak tahu sholat, karena aku nggak tahu Quran, jadi aku sekarang terjerumus ke neraka. Sampai usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Allah tanya dalam Al-Quran, hai orang-orang yang merasa bangga dengan harta, mana harta yang kau banggakan? Jawabannya dengan tegas dalam Al-Quran, ya Rabbana ma aghna anni maliya. Justru karena harta itu aku terjerumus ke neraka. Kekuasaan yang kau miliki, halaka anni sultaniya. Justru karena kekuasaan yang aku miliki, aku menjadi terjerumus ke neraka. Gara-garanya apa? Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya, menyeret saya untuk dekat ke para ulama, untuk dekat ke para kiai, untuk dekat ke para asatid, untuk dekat kepada para habaib. Cek sekarang Instagramnya anak-anak kita ini, siapa yang di follow dan siapa yang nge-follow. Udah selesai itu, kejawab semuanya ibu bapak. Lihat YouTube yang selalu dibuka apa? Kalau yang YouTube-nya dibuka para asatid semuanya, bangga ibu bapak. Tapi kalau semuanya dilihat yang di YouTube-nya itu, aduh kacau-kacau semuanya, sakit hati ibu. Punten ibu bapak, kalau digambarkan sekarang anak kita ini bisa jadi, punten, gak kemana-mana anak saya mah, gak pernah main keluar rumah, selalu di rumah, di kamar terus. Oh justru bisa jadi hancur. Kenapa? Wifi-nya tapi 24 jam. HP dipegang, gak keluar rumah, hancur di dalamnya bunda. Hati-hati. Alhamdulillah ya anak saya mah gak pernah kemana-mana, di rumah terus. Padahal hancur meledak di dalam. Kenapa? Ibu tidak kontrol ini handphonenya ini. Hati-hati mau jadi anak soleh seperti apa, sementara ini akan jadi jejak yang tidak terhapuskan. Kalau dulu mah gak boleh kemana-mana, tahan di rumah. Gak boleh kemana-mana, tahan di rumah. Aman ibu bapak. Sekarang mah gak bisa. Ini nasihat untuk saya pribadi. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Kan 1 juta 1 juta oke. Imah hanya sekedar apa yang kami rasakan dan keresahan sebagai orang tua. Saya sudah bilang, apalagi untuk zaman sekarang ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berat sekali dengan adanya handphone ini. Bukan hanya sekedar WhatsApp, bisa video call, iya kan? Bisa ngobrol dengan siapa yang diinginkannya. Subhanallah. Ini pedang bermata dua. Bisa menjadikan orang menjadi ahli sorga karena handphone, dan bisa menjadikan ahli neraka karena handphone. Anak kami yang paling besar, subhanallah, baru semester masuk ke semester, udah hampir selesai nyusun. Pada waktu itu saya sudah sampaikan, kamu kalau mengenal lawan jenis dari awal, bahasa nama, kalau kamu berani pacaran, Abi Umi gak bakal segan-segan datangi orang tuanya dan minta diseriuskan dari awal. Dia datang habis umroh, Bi, serius. Kenapa? Ada yang suka. Orang mana? Puncak Cianjur. Siapa? Orang tuanya kenal sama Abi. Siapa? Fulan. Saya mikir, itu kan baru kelas 3 SMP, nggak apa-apa. Subhanallah. Datangin orang tuanya. Orang tuanya bilang, terus gimana Abi Maki? Ya terserah Abah. Itu mah Sunda pisannya. Abah Embu panggilannya itu. Terserah Abah. Sebentar. Begitu anaknya kelas 1 SMA. Kan dulu aman masih di pesantren. Cuma begitu dengan COVID, semua kan jadi apa? Online kan? Anak bawa HP nggak? Bawa. Itu mah kecurigaan saya kalau anak saya lagi handphone, lagi WhatsApp ketawa-ketawa. Jangan-jangan sama dia ini. Takut kan?
Jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang tidak baik kepada anak. Mau diambil handphonenya nggak mungkin. Karena apa? Memang pelajaran. Belum lagi ada game online yang merusak semuanya. Coba dengan game online apa yang terjadi kepada anak kita? Ramadan ini berapa kali khatmul Qur'annya dan berapa kali khatm gamenya? Subhanallah. Saya sampaikan ke orang tuanya, bah, kita ini kan sudah sepakat nih, anak sudah ini, gimana kalau kita nikahkan saja, halalin bah. Untung orang tuanya adalah orang yang tahu dan tahu tentang agama. Abi Maki, siap kita halalkan. Dia, mantu saya itu sekarang kelas 2 SMA. Ada, tapi belum datang. Iya. Subhanallah. Dinikahkan, beres, selesai. Lalu ngelihat adiknya kelas 3 SMA baru selesai. Begitu sudah hafalannya 30 juz, uminya nanya. Kebetulan Umi Maki ada, ikut saya juga, selalu mendampingi. Alhamdulillah. Iya. Saya katakan, uminya Maki bilang, Kak, jadi anak saya itu yang pertama panggilannya AA, yang kedua kakak, yang ketiga abang. Jadi anak tuh semuanya laki-laki dan tidak ada anak yang paling kecil AA, kakak, abang. Semuanya panggilan AA, kakak, abang. Kak, mau pacaran nggak? Nggak boleh. Boleh. Masa sih? Iya, tapi dengan syarat apa? Akad dulu. Oh, emang ada? Ada. Subhanallah. Wah, kontaknya sama para kiai juga, sama pesantren juga. Ada. Itu juga baru selesai keluar dari SMA. Siapa? Putra atau putri dari Kiai Pasir Bokor, Tasikmalaya. Oke, siap. Datangnya orang tuanya. Orang tuanya juga karena tahu tentang masalah agama, ngerti ini adalah bahaya dengan Abi Maki, siap kita halalkan. Baru dihalalkan 4 hari yang lalu. Selesai 3 SMA dua-duanya selesai. Saya sampaikan kami menyaksikan untuk apa? Untuk dihalalkan dan kalian berjuang sama-sama. Tetap kami arahkan. Orang mengira dengan mengatakan, pernikahan itu ini, tapi bahayanya parah. Belum lagi LGBT-nya sekarang. Alhamdulillah anak saya mah nggak pernah gaul sama perempuan, laki-laki anak, sukanya laki-laki lagi. Astagfirullahaladzim. Iya. Alhamdulillah anak saya mah perempuan itu mainnya sama perempuan terus. Dulu mah ibu kalau anak laki-laki main sama laki-laki reg-reg. Anak perempuan main sama perempuan lagi reg-reg. Sekarang mah aduh pala laur, gitu aja nama. Terlalu banyak ranjau sekarang mah bunda. Terlalu banyak ranjaunya. Maka punten bukan apa-apa. Lihat bagaimana. Ikuti kata-kata ya secara agama, secara pemerintah. Jangan sampai berbenturan. Namun dengan mengatakan oke, kita halalkan, halal. Setelah itu apa? Dia mau WhatsAppan, mau dia apa, terserah. Ibu bapak tahu. Karena dua-duanya di pesantren cuma ngelihat dari jauh. Oh fulana, oh fulan. Begitu ketemu di akadin, itu baru mau salam-salaman. Ayo salamin. Berat. Akhirnya salamin sambil gemeteran, sambil dua-duanya godul basor. Kenapa? Nah itu dia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin kalau tidak berlebihan saya ingin sampaikan, tempat yang terbaik sekarang ini adalah pesantren, ibu bapak. Cari pesantren. Di Bandung ini banyak pesantren. Tempat terbaik untuk anak kita menyelamatkan daripada gadget semuanya, masukkan pesantren. Dan jangan sampai ditakut-takuti. Pokoknya kalau bandel masuk pesantren. Pokoknya kalau nanti nggak bisa diatur masuk pesantren. Jangan. Pesantren itu tempat mulia, tempat baik, tempat kumpul orang-orang soleh. Masya Allah. Berarti punten doa anak yang soleh. Bagaimana caranya? Didik mulai sekarang, paling tidak punten langkahnya bunda, ajarkan sholat itu pertama kali. Bagaimana caranya sholat untuk selalu disiplin anak-anak ini. Yang kedua, dekatkan dengan Quran. Pasti kalau dekat dengan Quran, dekat dengan pengajar. Berarti pengajar siapa? Asatid. Dekatkan dengan para ulama, dekatkan para asatid. Di masjid biasanya banyak tahfidz yang ada. Harus jaga sekarang ini. Nggak bisa bunda, ayahanda menjaga anak ini untuk tidak tahu dunia luar. Moncor terus sekarang mah. Aduh hese. Masuk ke rumah, masuk itu, masuk ini. Sampai dengan mengatakan kata-katanya wifi itu ibarat oksigen zaman sekarang mah. Perlu. Yang dicari wifi, yang dicari wifi.
maka tolong arahkan bagaimana caranya. Sekali lagi, ibu punten ya. Ibu, anak ibu sekarang pegang handphone nggak? Ada nggak? Anak-anak ibu pegang handphone nggak? Pegang ya. Ibu tahu nggak passwordnya? Banyak yang tidak tahu, banyak yang tahu, banyak yang tidak tahu. Harus tahu ibu. Abi Maki saya tahu passwordnya, cuma nggak ngerti bagaimana habis itu. Nah itu dia. Kadang-kadang sama anaknya juga lebih pintar dari anak kita lebih pintar daripada anak kita, daripada kita. Lagi musim seperti ini kan banyak Zoom, ya kan? Ada nggak ibu yang pernah ikut kajian Zoom? Ada di sini sering? Ada ibu yang nanya sama anaknya bagaimana cara Zoom? Ada, termasuk saya. Ini cara Zoom bagaimana sih? Anak tuh lebih pintar, lebih cerdas. Nah itulah kalau tidak dijaga dengan sholat, dengan baca Quran, bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh. Ini dia, punten, karena penting untuk menjadikan anak yang soleh ini. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Iya. Yang kedua apa? Boleh saya sampaikan doa anak yang soleh. Punten, nomor 2 ini saya tutup dengan kata-kata sebelum nomor 3. Abi Maki gimana kalau nggak punya anak ya? Ada nggak yang nggak punya anak keluarga kita? Nggak bisa dapat dong doa anak yang soleh. Nah punten, dalam bahasa Arab ini para ulama mengatakan waladun solihun, menggunakan kata-kata walad, tidak menggunakan kata-kata ibnun. Kalau ibnun solihun itu harus anak biologis, anak darah daging. Karena punten, misalnya Zubair putranya Awam, Zubair bin Awam, tidak Zubair walad Awam, begitu kan? Sekarang coba Muhammad putranya Abdullah, bahasa Arabnya Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena bin itu menunjukkan adalah anak biologis, anak darah daging. Itu menunjukkan dengan kata-kata apa? Bin. Bisa dipahami ya. Tapi kalau walad, umum siapapun yang kita besarkan, kita didik, kita arahkan, itu walad. Makanya kalau guru-guru manggil anak-anaknya kadang-kadang ya walad, ya walad. Walad itu umum. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berapa banyak pesantren yang memanggil murid-muridnya, santri-santrinya selalu mengatakan anak-anakku. Anak-anakku, anak-anakku. Kenapa? Itu walad. Subhanallah. Maksud anak-anakku ya anak-anak, tapi bukan anak-anak biologis. Nah kalau seandainya ibu mengatakan, berarti apa? Bisa ibu. Lihat misalnya ada keponakan, ada tetangga nggak sanggup kuliah, nggak sanggup belajar. Ibu bapak katakan, ibu berlebih dengan mengatakan, udahlah anak kamu ini saya sekolahkan sampai SMP saya yang urus. Masya Allah. Biayai apapun ilmu yang didapatkan oleh anak itu, satu, pahala mengalir sama ibu bapak. Apabila dia ini Masya Allah jadi anak soleh, doa kepada kita pun akan tetap mengalir. Masya Allah. Maka punten bahasanya zaman sekarang ada yang namanya orang tua apa? Orang tua asuh. Silahkan bunda, datang ke pesantren, tanyakan dengan mengatakan, punten Pak Kiai, di sini kira-kira ada nggak yang berprestasi tapi kurang dananya? Banyak bunda. Orangnya mah cerdas, pinter, tapi orang tuanya tidak bisa membiayai. Itu yang ibu bapak sokong. Bismillah, Bismillah, Masya Allah. Bila perlu nggak kuat sendiri, ajak adik kita, ajak kakak kita, jadi sebuah keluarga. Ini ada anak nih perlu biaya per bulannya di pesantren ini 500.000 per bulannya. Kalau saya berat, kamu mau nggak ikutan? Oke, saya 50, kamu berapa? 100 per bulan ya, komitmen ya, selama sekian tahun kumpulkan. Satu keluarga membesarkan anak yang soleh. Masya Allah. Itu dia bunda, menggunakan kata-kata apa? Waladun. Lanjut, nah ini agak panjang kalau ini nih. Yang pertama, kalau kita wafat nanti semua terputus kecuali apabila kita punya ilmu yang manfaat. Yang kedua, apabila kita punya anak yang soleh.
Masya Allah. Ada salah seorang yang tadinya tidak berhijab, yang tadinya wah segala macam, yang istilahnya apa ya, tidak mengenal tentang masalah agama dengan baik gitu ya. Baca Quran pun enggak, itu enggak. Tiba-tiba ibu bapak pas orang tuanya wafat, semakin solehah, semakin baik, bahkan menikah dengan seorang ulama. Setelah itu kita ngobrol dengan mengatakan, saya katakan, teh bisa berubah 180 derajat menjadi solehah, menikah dengan ulama, menikah dengan kiai. Apa motivasinya? Jawabannya pendek, saya ingin jadi wanita solehah. Terus saya tanya lagi, apa yang bisa dikatakan wanita solehah itu? Jawabannya pendek juga, saya mencintai ibu bapak saya. Saya belum bisa berbakti kepada ibu bapak saya dan saya ingin mendoakannya. Ternyata hadisnya adalah doa anak yang soleh. Kalau saya tidak soleh, bagaimana saya akan mendoakan orang tua ini? Jadi ternyata doa anak yang langsung manjur jeleb ke orang tuanya ketika anaknya soleh. Saya ingin solehah agar doa saya sampai kepada orang tua saya. Masya Allah, itu terngiang-ngiang di telinga kami dengan mengatakan, saking cinta kepada kedua orang tuanya, ingin mendoakan setiap saat untuk orang tuanya agar doanya dikabulkan. Maka dia katakan, saya harus solehah. Sampai dibimbing langsung oleh seorang ustadz, dan ustadznya itu jadi suaminya. Masya Allah, akhirnya dua-duanya berdakwah. Tahu wanita ini siapa? Punten, saya sampaikan, wanita solehah ini damping oleh suaminya ulama juga, Teh Cece Kirani. Tidak kan? Subhanallah, bagaimana dakwahnya dengan AA siapa? Ahadi. Subhanallah. Ketika mengatakan sambil nangis, saya ingin jadi solehah, cinta sama orang tua saya. Bayangkan kalau putra putri kita dengan mengatakan saya ingin mendoakan orang tua saya, berarti saya harus solehah, berarti saya harus soleh. Masya Allah, ibu bangga, ibu bahagia karena doa itu akan mengalir kepada diri kita. Ibu sampai kelak di akhirat, begitu ibu wafat, ya kan? Ibu kaget di akhirat, ya Allah, ini sorga apa buat saya ini? Apakah ini sorga milik saya? Iya. Dari mana? Bukankah aku tidak baik-baik banget saat di dunia? Betul, ini adalah doa dari anak-anakmu. Masya Allah. Ini anak yang soleh-soleh itu luar biasa, ibu bapak. Punten. Kan ada doa begini. Pernah dengar doa ini, apalagi kalau bapak-bapak Jumatan doanya gini kan, khatib ini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, ya kan? Wal muslimina wal muslimat. Lanjutkan, al ahya'i minhum wal amwat. Itu ibu ibaratnya, punten ya, kalau ada empang banyak ikan, ibu bapak istilah apa, melemparkan makanan, itu ikan berebut nggak kira-kira? Wah, berebut, ingin mengambilnya. Tapi punten, misalnya ada beberapa ikan yang santai, nggak berebut, nyantai, bisa dipastikan ikan itu udah terlalu kenyang makan dia. Kalau paling tidak dia sudah punya stok makanan. Kalau udah kenyang, ikan masih berebut makan nggak kira-kira? Enggak, udah dikasih makan ikan hare-hare, udah kenyang. Tapi kalau lapar, berebut. Ibu tahu, begitu kita katakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu disampaikan, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Ketika dikatakan yang sudah wafat, itu bagaikan disebarkan doa itu, dan semua orang-orang yang beriman di akhir berebut. Masya Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak berebut, santai. Sampai ditanya sama teman, kamu gak berebut itu doa itu? Ah, buat kalian aja. Kenapa? Saya sudah kenyang, anak-anakku mendoakanku. Subhanallah.
Ibu nanti di akhirat mau jadi orang yang rebutan, berebut apa mau santai? Hayu atuh anak-anak kita jadiin anak soleh. Subhanallah. Santai. Kenapa? Karena anak soleh. Anak pertama doa, anak kedua doa, anak ketiga infak atas nama baca Quran. Waduh, anak soleh mah Masya Allah dapat semuanya bunda. Dapat semuanya. Punten. Kalau saya tanya ya sambil bercanda, ibu waktu ngandung anak capek nggak? Lagi mengandung anak nih, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, capek nggak kira-kira? Capek. Lagi melahirkan capek nggak? Capek. Menyusui capek nggak? Capek juga. Emang begitu. Kok takdirnya Masya Allah gitu ya. Selanjutnya akhirnya apa? Sama bapaknya gantian kan untuk ngasuh anaknya. Habis itu anak di buayan dan anak sudah merangkak, mana lebih capek? Anak di buayan apa anak sudah merangkak? Merangkak. 4 tuh. Mana lebih capek? Anak udah merangkak apa anak udah jalan-jalan? Jalan. Mana lebih capek? Anak udah jalan tapi masih di rumah apa sudah TK? Sudah TK. Dijemput sekarang mas sama ibu bapaknya. Mana lebih capek ngurus anak TK apa SD? SD. Masya Allah. Mana lebih capek ngurus anak SD apa SMP? SMP. Itu udah 8 tuh. Mana lebih capek ngurus anak SMP apa SMU? SMU. Mana lebih capek ngurus SMU apa kuliah? Kuliah. Subhanallah. Beres kuliah, alhamdulillah, tapi anak belum dapat kerjaan, capek nggak? Capek. Anak udah dapat kerjaan, belum dapat jodohnya, capek nggak? Capek. Akhirnya dapat jodohnya, menikahkan anak, capek nggak? Capek. Habis nikah belum punya anak juga, anak itu capek nggak? Akhirnya anak kita hamil, capek nggak ngurus anak yang hamil? Capek. Akhirnya anak kita lahir, capek nggak ngurusin cucu? Capek. Wah, capek terus. Punten, sekarang tinggal tanya, ibu bapak capeknya kita ngurus itu, kalau tidak jadi anak soleh, sia-sia capek kita itu. Sia-sia capek kita ini. Nah itu renungan buat kita. Iya ya, doa anak soleh penting. 3, nah ini yang ketiga nih. Apa yang ketiga? Apa? Sedekah jariyah. Nah punten. Sedekah jariyah, iya terlalu panjang. Hadisnya pun ada lagi. Sampai dengan mengatakan kalimatnya au ajra nahra, au hafara bi'ra, au ghurisa nakhla. Ada dalam hadis lain. Itu berkaitan dengan sedekah itu banyak sekali. Banyak sekali. Namun saya ringkas. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ibu bersedekah, Masya Allah, luar biasa bu. Ibu, ketika ibu bapak bersedekah, harta itu bicara. Cuman kita nggak dengar. Ibu mengeluarkan uang nih, harta itu bicara, hanya kita nggak dengar. Uang itu bicara, tapi kita nggak dengar. Uang itu bicara apa? Yang pertama, uang itu bicara begini. Harta itu bicara. Kuntu qalilan wa katsartani. Dulu aku sedikit, tapi setelah engkau infakkan aku jadi banyak. Kenapa? Karena hitungannya 1 berbanding 10, bahkan sampai 1 berbanding 700. Ketika ibu memasukkan uang, memasukkan harta untuk sedekah, begitu bapak masukin uang itu, harta itu bicara. Dulu aku sedikit, tapi sekarang aku jadi banyak. Tuh bicara uang itu. Masya Allah. Yang kedua, uang itu, harta itu bicara. Dulu aku ini tidak abadi, tapi sekarang aku jadi abadi. Subhanallah. Punten, ada dalam Al-Quranul Karim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apapun yang ada di tanganmu itu tidak abadi, tapi apa yang telah diserahkan kepada Allah itu abadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Uang itu bicara. Tadinya aku sedikit, tapi sekarang aku jadi banyak. Tadinya aku tidak abadi, tapi sekarang aku jadi abadi. Masya Allah, jadi abadi di akhirat. Nunggu. Yang ketiganya, apa coba yang ketiganya? Kemarin engkau yang menjagaku, tapi setelah kau infakkan aku yang akan menjagamu.
Masya Allah. Menjaga dari apa? Menjaga dari api neraka. Ibu yang punya uang sekarang masukin ke dompet uangnya. Dompetnya ditaruh di tas. Tasnya dikekewek aja sama ibu. Tahu dikekewek? Pegang aja. Kenapa? Nggak mungkin tasnya ditaruh di belakang jauh-jauh, enggak. Pasti di depan. Kenapa? Karena di situ ada barang yang berharga. Punten. Ibu jaga uang itu. Sampai ingin aman uang itu disimpan di bank. Tolong bang jagain uang saya. Taruh di brankas untuk dijaga. Capek jaganya itu. Tapi begitu diserahkan, kata uang mengatakan, aku sekarang tidak kau jaga, tapi aku yang akan menjagamu dari api neraka. Masya Allah. Ibu mau dijaga sama uang apa mau jaga uang? Beneran? Sok buktikan atuh. Dengan mengatakan, oh mendingan uang jaga saya daripada saya jagain uang. Capek ngejagain uang, mending uang jaga saya. Bagaimana caranya? Saya infak, saya sedekah, saya wakaf. Kenapa? Biar mereka jaga kita. Apalagi punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi yang namanya setan, naudzubillah, punten bunda, yang namanya setan, astagfirullah, sesuatu barang yang tidak manfaat pun begitu mau diinfakkan akan bilang apa? Masih bagus tuh, masih manfaat, nggak usah dikasih. Bisa begitu tuh bu, pak. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ibu ada gudang di rumah, tempat yang nggak kepake, barang-barang bekas ditaruh situ, barang bekas di situ ditaruh. Begitu teman kita lewat ke tempat itu, kata teman kita, ini bagus, ini masih dipakai nggak? Padahal mau udah 3 tahun di situ, masih pelit jadi nate. Jadi pelit. Kenapa? Setan itu, naudzubillah, barang bekas, barang yang nggak bagus, ketika dipinta, ketika mau diinfakkan, nampak seperti baru dan seperti baik. Padahal punten, itulah bisikan setan. Naudzubillah, sedekah. Punten, kita ngobrol lagi sama ibu bapak. Punten, ada nggak di ibu di bapak baju yang digantung di lemari yang sudah 3 bulan belum kepake? Ada nggak? Banyak. Udah jangan 3 bulan, 6 bulan kalau gitu. Ada nggak? Ada 6 bulan baju belum disentuh gitu, nggak gantung nggak gitu ibu? 1 tahun ada nggak? Ada. Itu karena apa? Kebanyakan baju kan. Begitu dilihat kata bapaknya, mah infakin, udah nggak cukup, nanti mama kurus lagi kok pak nanti juga. Subhanallah, nanti jangan yang ini memahal, itu memahal. Punten. Nah, numpuk di lemari. Nah ini perkataan para ulama nih, punten ibu bapak. Kagum dengan Syekh Nablusi. Jika Anda merasa sumpak dalam kehidupan, ngerasa tidak nyaman dalam kehidupan, ngerasa sempit dalam kehidupan, tolong cek lemarinya, pasti sumpak isinya. Pasti sumpek isinya. Tapi coba dilerai, dibuka lemarinya. Ini saya infakkan. Tenang hati itu. Selonggar apa hati kita, selonggar lemari yang kita miliki. Subhanallah. Belum sendal 10 pasang. Subhanallah. Belum tas banyak. Emang ibu yang punya tas 5 gitu ke masjid dipakai 5-5-nya sekarang? Enggak. Ini mah biar kelihatan orang punya tas 5. Bawa 5-5. Subhanallah. Punten. Kenapa coba? Nah itu dia, alhaakumut takatsur. Terus, Masya Allah, ternyata di Masjid TSM ini ibu-ibunya hafal Quran semua ini. Amin. Masya Allah. Alhaakumut takatsur, apa artinya? Alhaakumut takatsur, telah melalaikan dunia ini dengan cara terus takatsur. Takatsur tenaon, ngumpulin semua yang ada. Kumpulkan. Pengen ini, puas, tidak puas. Takatsur. Maka punten, sedekahkan akan menjaga kita. Ada satu kalimat yang indah di akhirat. Ada orang yang kaget dengan pahalanya yang begitu tinggi, kajabal Tihama. Jabal Tihama itu gunung menjulang ibu bapak. Sampai dia kaget, ya Allah, ini amalan apa? Ini amalan kamu.
Amalan saya, iya. Kok setinggi apa? Ini setinggi ini, iya. Sedekah kamu. Dia jawab berpikir, sedekah mana ya Allah sehingga segini tingginya? Apa jawaban Allah? Ingat kamu ketika sedekah 1 kurma kepada orang, dan 1 kurma itu segini sekarang ini. Jawabannya, sebiji kurma yang aku sedekahkan sekarang menjadi gunung ini. Iya. Kenapa? Allah jawab, kamu lupa ya? Bukankah aku pernah mengatakan sedekah itu, punten, dalam hadisnya, Rabbahu wa nama. Allah pelihara sedekah itu bagaikan seseorang menitip anak unta kepada orang lain. Setelah bertahun-tahun dicek, udah anak untanya besar apa tetap jadi anak unta? Jadi besar. Ketika engkau bersedekah, maka aku akan pelihara, dan aku akan jaga, dan aku akan tumbuhkan. Maka jangan heran saat Anda bersedekah di dunia ini berapa, di akhirat tidak seperti itu. Anda akan kaget melihat sedekah yang Anda lakukan. Kenapa? Karena Allah jaga dan Allah tumbuhkan. Jangan heran bunda, orang ahli sedekah itu kelak di akhirat paling bahagia dan paling punten, gembira. Kenapa? Karena banyak amalannya menjulang. Sekarang tinggal cek, ibu punten bukan untuk apa-apa. Kalau sesuatu yang terus aja disimpan di rumah, apakah itu kekayaannya atau bagaimana, saat ibu wafat, kira-kira akan kemana itu harta itu? Itu yang harus dipikirkan. Makanya dengan mengatakan ini, saya punya ini, anak saya sudah cukup, anak saya sudah bisa, bismillah ya Rabb, saya ini punya tabungan kelak di akhirat, ini akan menjaga saya. Bismillah. Punten-punten ini sebagai ikhtitamnya saya sampaikan. Ada tanya jawab nggak? Ada ya, insya Allah. Sebagai ikhtitamnya, punten, pegang baik-baik ibu bapak. Kalau ibu bapak berangkat misalnya mau kemana nih? Mekah. Mau ke Mekah semua? Amin, masya Allah. Ibu berangkat ke Mekah, naik pesawat, turun di Jeddah. Begitu tiba di Jeddah, ibu nggak ada yang kenal di sana, bahasanya pun udah beda. Padahal ibu mau ke Mekah, turun di Jeddah, ibu turun di bandara, nggak ngerti apa-apa. Bapak turun di bandara, ini saya mau ke Mekah, kemana jalannya ya, kemana arahnya ya, bingung. Gimana perasaan ibu bapak ketika turun di Jeddah nggak ada yang jemput? Waduh, kebingungan. Tapi begitu turun di Jeddah ada yang mengatakan, Assalamualaikum ibu bapak, saya petugas yang akan mengantarkan ibu bapak ke Mekah. Hotel sudah disiapkan, saya siap bimbing untuk tawafnya nanti, dan makanan sudah dihidangkan, sudah disiapkan. Bahagia nggak kira-kira? Sangat bahagia. Tahu ibu bapak? Saat nanti di akhirat ibu bapak kebingungan. Kenapa? Ini akhirat bukan Jeddah lagi. Ini saya kemana? Ini saya ingin ke surga tapi nggak tahu tempatnya. Tiba-tiba masya Allah ada yang datang. Assalamualaikum. Saya akan mengantarkan kamu menuju surga. Ibu tanya, kamu siapa? Kalau di dunia mungkin pas di Jeddah aku petugas dari travel yang ibu bapak tunjuk. Mungkin demikian. Kelak di akhirat Anda siapa? Aku adalah sedekah yang ibu bapak kerjakan. Maka sedekah inilah yang akan mengantarkan ibu bapak menuju surganya Allah. Sekarang tinggal cek, kira-kira ibu bapak sudah ada yang jemput nggak kita di sana nanti? Kalau belum ada, silahkan. Tapi ibu bapak nggak usah juga ketika berinfak, jemput aku di sana nanti ya, nggak usah. Allah itu mau urusannya. Ya, ikhlas saja, bismillah. Ikhlas bismillah, itu sudah 3 bicara. Dulu aku sedikit, sekarang aku banyak. Dulu aku tidak abadi, sekarang aku abadi. Dan dulu aku yang dijaga olehmu, sekarang aku yang akan menjagamu. Masya Allah, seperti itu. Bahkan saat ibu melakukan apapun, ibu nanam pohon. Aughurisanahla, iya, nanam pohon. Saat itu pohon itu besar. Ada orang yang berteduh di tempat itu, pahalanya mengalir sama ibu. Tumbuh pohon itu berbuah, apa saja. Ada burung-burung makan di pohon itu ibu bersedekah kepada burung-burung itu. Buahnya itu ternyata datang, dicuri oleh pencuri. Ibu telah bersedekah kepada pencuri itu. Masya Allah.
Banyak sedekah yang paling indah. Dan punten, ikhtitamnya sebelum kita buka tanya jawabnya. Sedekah yang terbaik adalah sedekah dengan air. Afdhalus sedekah itu dengan air. Masya Allah. Maka kalau seandainya dilihat di beberapa masjid, misalnya di beberapa musola, ibu katakan, saya ingin bersedekah di masjid ini. Dengan apa? Taruh satu dispenser, kasih satu galon airnya. Ibu konsentrasi terus. Jumat habis isi lagi. Jumat habis isi lagi. Itu sebaik-baik sedekah. Makanya kalau ibu bapak lihat di Timur Tengah, setiap masjid insya Allah ada dispenser, ada tempat minumnya. Kenapa? Orang yang berlalu minum itu baik. Yang kedua, dengan air bisa jadi mungkin ada tempat-tempat sumur yang apa coba? Yang kira-kira sumurnya itu nggak ada airnya, tumbuhkan. Sedekah itu Masya Allah terlalu banyak faidahnya. Terlalu banyak faidahnya. Satu, orang yang bersedekah siap-siap diganti lebih banyak lagi. Contoh nih punten. Misalnya ini ada minum, ini buat saya nih, Insya Allah saya habisin. Akhirnya saya habiskan air ini. Kira-kira penitia mau ngisi air lagi nggak kira-kira? Kalau sudah habis ini, kasih lagi. Kenapa? Itu Abi Maki airnya habis, isi lagi. Saya minum lagi. Penitia bilang apa? Itu habis lagi, kasih lagi. Kalau saya minum terus sampai akhirnya habis terus airnya, kata penitia, kasih aja tekonya di situ langsung. Bisa dipahami nggak ibu bapak? Karena minum terus. Kalau misalnya sedekah lagi, kata Allah dengan mengatakan, taruh aja di situ keberuntungannya. Sukseskan perusahaannya. Sukseskan keinginannya. Ditaruh di situ ATM-nya. Ditaruh di situ sumber rezekinya. Kenapa? Ahli sedekah. Tapi kalau saya minum sedikit, panitia mau ngasih, masih ada. Gitu tuh. Masih ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka jelas naqasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah harta ini berkurang gara-gara sedekah. Bismillah. Seperti itu, Bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang jaga kita. Belum lagi dengan mengatakan sedekah itu taruddul bala. Apapun masalah musibah yang siap menerkam, tamengnya adalah sedekah. Ibu sadar nggak? Bapak sadar nggak? Punten, sesungguhnya ada sesuatu yang berbahaya, apa namanya penyakit, apa yang namanya punten bahasanya ya, guna-guna lah ataupun sihir lah. Kan kita tidak tahu orang-orang Hasan begitu siap menerkam gara-gara sedekah, tamengnya keluar. Masya Allah, sedekah itu menjaga dari berbagai macam kesulitan yang akan datang menerpa. Sehat, iya karena sedekah. Masya Allah, sukses, iya karena sedekah. Sampai kata-kata yang sangat luar biasa, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Dan ternyata sebagai penutupnya nih, orang-orang yang bukan muslim saja ketika bulan Ramadan rame-rame sedekah loh. Mungkin ibu bapak lihat beritanya ya, di Jakarta begitu di bulan Ramadan kemarin, banyak yang bukan muslimin muslimat menyiapkan sedekah. Untuk siapa? Untuk orang berbuka. Untuk apa? Untuk orang-orang yang datang ke masjid dikasih sedekahnya mewah-mewah. Lalu kita tanya dengan mengatakan, Anda kan tidak muslim, tapi kenapa Anda bersedekah begini? Menyampaikan jawabannya apa? Saya merasakan, punten, setelah memberikan berbagi ini, karena namanya juga bukan orang yang beriman gitu ya, dipikirnya hanya dunia saja, gantinya luar biasa. Mungkin ibu bapak nanya, kalau orang yang bukan Islam terus bersedekah, Allah ganti nggak? Jawabannya ganti, tapi hanya di dunia saja. Berlimpah, tapi hanya di dunia saja. Yang mungkin digambarkan 1 berbanding 10, tapi bagi orang yang beriman, dunia dan akhirat. Kenapa mereka praktek? Kita sebagai mukminin, mukminat kadang-kadang jarang prakteknya. Bismillah. Dengan apa yang kita miliki, bismillah. Kenapa? Karena ini yang akan menjadikan jejak yang tidak akan pernah terhapus. Iya, mungkin ini singkat dari apa yang disampaikan. Namun insya Allah ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Dan silahkan jika ingin disampaikan atau ditanyakan
ada beberapa waktu untuk kita bicara atau ngobrol-ngobrol. Silakan, Allah ibarik fiik.